banyak warga yang bersaksi melihat pocong yang mereka yakini itu adalah Sukowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, seperti biasa Tri Chandra akan membawakan kisah horor. Oke gengs, aku ada satu cerita yang pasti ini adalah urban legend ya. Di salah satu desa Geger ada penampakan pocong yang memanglah menjadi teror penduduk desa. Dan warga meyakini jika pocong tersebut adalah Sukowati yang meninggal secara tragis. Tapi sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu kalau semua nama dan tempat dalam kisah ini sudah aku samarkan guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Let's go. Temanggung, sekira pertengahan November 1973, Sukowati, pemudi 23 tahun, anak tunggal. Ayahnya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu. Sedang ibunya sudah lebih dulu meninggal ketika Wati umur 8 tahun. Tinggallah Wati sekarang bersama neneknya. Dari kecil, bapak dan ibu Wati memang tinggal bersama neneknya. Karena ibu Wati juga adalah anak tunggal. Jadi Wati pastilah cucu satu-satunya. Walaupun kini Wati menjadi yatim piatu, tapi Wati beruntung masih punya sang nenek. Dan ternyata Wati juga termasuk keluarga yang berada. Menurut saksi, Wati adalah bunga di desa tersebut. Selain memiliki wajah yang cantik, Wati juga dinilai sebagai pribadi yang cerdas, ramah, religius, dan santun. Tahun itu, Wati baru saja lulus SMA. Setelah lulus, Wati bekerja di kantor kelurahan desa tempat ia tinggal. Sepeninggal ayah dan ibunya, Wati beberapa kali dilamar oleh pemuda, baik dari tetangga sampai dari kota. Tapi Wati selalu menolaknya. Padahal neneknya semakin menua saat itu, yang berharap ada yang menopang Wati ketika nenek nanti tiada. Yang orang-orang tahu, Wati punya hubungan dengan Bondan sejak awal SMA. Tapi nenek sepertinya tidak setuju, meski Bondan anak orang kaya. Karena dia terkenal kasar dan urakan. Nenek sudah berulang kali mengingatkan, tapi mereka berdua justru malah menjalin hubungan secara diam-diam. Ayah Bondan pun sepertinya juga tak setuju kalau anaknya dengan Wati berhubungan. Jadi dulu itu kakek Wati dan kakek Bondan pernah menjadi lawan politik, sama-sama calon lurah. Kakek Wati menang dan kakek Bondan yang kalah. Merasa dicurangi dan seakan dendamnya diwariskan ke anak cucunya. Seperti kebiasaan orang Jawa kuno, kalau sudah berucap pantang untuk diingkari. Begitulah kira-kira. Hubungan asmara antara Bondan dan Wati pun semakin menjadi. Seiring menuanya nenek, Wati sudah mulai kekurangan karena harus bekerja sendiri menghidupi neneknya yang mulai sakit-sakitan. Tapi di akhir tahun 1974, Bondan justru menikah dengan orang lain. Wati sebenarnya tahu soal perjodohan Bondan dengan wanita itu, tapi Bondan
sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita lain selain Wati. Bukan masalah itu, tapi konon katanya Wati tengah hamil waktu itu. Warga tak pernah melihat Wati lagi sejak pernikahan Bondan. Wati juga tak lagi bekerja. Dan beberapa bulan kemudian, di pertengahan tahun 1975, Wati ditemukan menggantung di kamarnya. Dan jasad Wati baru ditemukan setelah 7 hari. Itu pun diketahui salah seorang tetangga bernama Tuti usai menjenguk neneknya. Sang tetangga yang mulai bertanya-tanya, kenapa nenek tidak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya? Dan juga Wati yang tak pernah terlihat. Tetangga pun berbasa-basi menengok nenek Wati. Rumah diketuk tapi tidak ada jawaban. Tapi karena dari depan rumah tercium bau busuk, Tuti mengurungkan niatnya. Mungkin karena takut. Hingga akhirnya Tuti kembali mengajak beberapa warga untuk masuk. Kebetulan pintu rumah Wati tak terkunci. Dan langsung saja warga masuk menuju kamar nenek Wati. Di sana nenek Wati sedang terbaring di ranjang saat salah satu warga masuk lebih dulu. Sebut saja Bu Santi. Nenek Wati seperti ingin terperanjat dari ranjangnya. Sambil menggerakkan jemarinya, nenek Wati berbicara namun tak jelas. Sambil menggerakkan tangannya. Pripun mbah, gimana nek? Kok gak pernah kelihatan? Lah, Wati di mana toh nek? Lalu si nenek menangis bak anak kecil sambil menunjuk-nunjuk ke arah sebelah, yaitu kamar Wati. Bu Santi dengan segera keluar. Ternyata warga sedang mencoba membuka kamar Wati yang terkunci. Warga pun mencium bau busuk yang semakin menyengat. Setelah didobrak, benar saja Wati tergantung dengan kain sarung yang dikaitkan ke kayu penopang atap. Jasadnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan. Warga juga melihat perutnya seperti orang hamil kurang lebih 6 bulan. Dan gegerlah satu desa, sang bunga desa tewas gantung. Dan setelah jenazah dimakamkan, barulah kejadian-kejadian seram terjadi. Desa menjadi mencekam, kebanyakan warga tak berani keluar setelah maghrib. Tiga hari setelah kematian Wati, banyak warga yang bersaksi melihat pocong yang mereka yakini itu adalah Suko Wati. Salah satunya adalah Dedi yang usianya belasan tahun waktu itu. 3 hari setelah kematian Mbak Wati, sekira pertengahan tahun 1975, listrik belum merata di desa saya. Kebetulan rumah saya listriknya gabung di rumah Pak Karwo. Jadi 1 meteran listrik dibagi 3 rumah. Rumah saya, Pak Karwo, dan sebelah saya. Karena wattnya masih minim, kita cuma gabung sampai jam 9 malam. Setelah itu ya pakai lampu minyak. Jadi kebayangkan pencahayaan di depan jalan rumah saya. Waktu itu sekira jam 12 malam, saya terbangun karena ingin buang air besar. Sebenarnya saya tidak berani keluar, tapi sudah saya tahan sekuat tenaga. Hasrat itu tetap tak bisa lagi dibendung. Padahal dulu tidak semua rumah punya jamban. Saya harus jalan kira-kira 50 meter menuju MCK di pinggir desa. Karena sudah di ujung tanduk, akhirnya mau tak mau
saya harus keluar menuju jamban. Sambil membawa senter dan setengah berlari, saya berjalan menuju jamban. Sampai di sana, ternyata ada Pak Sulam, tetangga saya. Rasa takut saya sedikit berkurang. Kita pun jongkok saling membelakangi. Jadi jambannya ada 3 deret. Saya di pojok yang tengah kosong dan Pak Sulam di pojok lagi. Penutupnya juga cuma sampai pinggul kalau kita jongkok, dan itu tak beratap. Pokoknya khas jamban-jamban umum di desa. Pak Sulam diam saja, cuma terdengar suara hisapan rokok ke lembak kemenyannya yang menyengat. Saya mencoba ngobrol dengan Pak Sulam. "Wah, Anda kok berani sekali, Pak?" Pak Sulam menjawab. "Takut apa?" "Mbak Wati itu loh, Pak." Pak Sulam tidak menjawab. Pas saya tengok, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saya takut sekali, sampai lupa waktu itu apakah saya sempat cebok apa belum. Saya langsung berlari menuju rumah. "Tolong!" saya teriak kencang. Sampai depan rumah, saya terpleset jatuh. Dan di remang-remang saat saya mencoba berdiri, saya melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelah saya. Awalnya saya kira karung beras, tapi kok bergerak-gerak menghantami pintu. Saya raih senter di samping. Pas saya soroti, ternyata itu adalah pocong. Tapi posisinya setengah sujud dan kepalanya dihentak-hentakan ke pintu rumah tetangga saya. Saya langsung spontan berdiri, masuk ke rumah dan masuk ke kamar. Pikiran sangat kacau, seperti mimpi. Saya hidupkan 5 lampu minyak di kamar biar suasana sedikit terang. Dan saya bertelungkup di ranjang dengan menutup selimut. Suara hentakan itu masih ada, tapi kelihatannya masih di rumah tetangga. Sampai beberapa saat kemudian, suara itu mulai semakin jelas. Sepertinya yang diketuk sekarang adalah pintu rumah saya. Suara itu bertahan 10 menit mungkin, dan kemudian pindah ke sebelah. Keesokan harinya, semua warga geger. Rumahnya diketuk oleh sosok pocong yang diduga Mbak Sukowati. Selang 40 hari kematian Wati, anehnya sang nenek sehat bugar, bahkan sudah bisa sedikit jalan-jalan. Bicaranya pun mulai agak lancar. Sepeninggal Wati, nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar. Karena dulunya beliau juga orang yang dermawan dan baik. Warga iba dan mencoba membalas kebaikannya dengan saling kerjasama mengurus keperluan beliau. Singkat cerita, di suatu sore sekitar pukul 5, nenek berjalan tergopoh-gopoh menggunakan tongkatnya. Berjalan menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol-ngobrol di depan musola. "Ada apa, Nek?" sahut salah satu warga. "Wati pula bawa bayi," kata nenek. Warga kebingungan dong. "Wati siapa, Nek?" "Sukowati, cucuku," dengan nada meninggi. "Ayo lihat kalau tidak percaya," kata nenek lagi. Berkerumunlah warga yang penasaran bersama-sama membuktikan omongan nenek. Dan setelah dilihat, memang tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi warga tetap bergidik ngeri. Pasalnya, nenek ngotot sekali bahwa cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumah dengan membawa bayi sore itu. Sebagian warga juga menganggap mungkin nenek saking kangennya dengan cucunya sampai berhalusinasi seperti itu. Sampai beberapa hari kemudian, Mas Sarjono, sesuai dengan namanya, beliau adalah sarjana, pendidikannya tinggi, dan beliau adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mistis. Beliau juga yang getol bilang kalau si nenek sudah pikun dan gila sehingga berhalusinasi.
Kejadiannya sore hari, hampir maghrib. Mas Sarjono pulang dari desa sebelah, naik sepeda ontelnya di jalan desa yang waktu itu sepi. Mas Sarjono melihat wanita dari kejauhan berjalan di depannya. Pakaiannya dress batik dengan selendang seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekat seperti bau anyir. Dan dari belakang, jarak kira-kira 5 meter, ada yang janggal. Di pakaian area pantat wanita tersebut seperti basah, namun merah, seperti darah. Dengan kaget, Mas Sarjono menghentikan sepedanya. Sesaat, sosok itu berhenti berjalan dan membalikan badannya sambil terus tersenyum jahat. Sosok itu berbicara sekali, "Mas," dan berjalan mundur cepat sekali dan menghilang di kabut ujung desa. Mas Sarjono berlari meninggalkan sepedanya. Setelah bertemu warga, Mas Sarjono bersumpah bahwa yang dilihat itu adalah Sukowati. Dia hafal dengan tai lalat di bawah matanya. Kejadian itu sangat cepat dan merubah cara berpikir Mas Sarjono dari tidak percaya menjadi sangat percaya. Setiap beberapa hari sekali, warga bilang kalau nenek sering kali menghampiri warga di sore hari dan kembali bersaksi kalau Sukowati pulang ke rumah dengan membawa bayi duduk di kamarnya. Nenek bersaksi bahwa Sukowati pulang itu terus berulang-ulang hingga nenek menghembuskan napas terakhirnya. Setahun terakhir, banyak warga yang bersaksi melihat sosok yang diduga arwah dari Sukowati. Ada yang berbentuk pocong, ada pula yang melihat dengan bentuk wanita berpakaian dress batik sambil menggendong bayi. Tapi selain itu, ada yang terlupakan, yaitu Bondan, mantan kekasih Sukowati yang diduga menjadi penyebab Sukowati bunuh lantaran menikah dengan wanita lain. Usia pernikahan Bondan dengan wanita itu justru tak bertahan lama. Terlebih setelah Wati bunuh, ternyata terjadi hal-hal aneh terhadap Bondan. Bondan mendadak stres dan suka mengamuk. Alhasil, istrinya pun menceraikannya dengan usia pernikahan yang tidak sampai setahun. Dalam masa gilanya, Bondan berbicara sendiri di makam Sukowati. Tubuhnya yang gagah menjadi kurus kering. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya, dari rumah sakit jiwa sampai dibawa ke orang pintar, tapi tetap tidak ada perkembangan. Pernah di malam hari, Bondan berlari mengelilingi desa sambil berteriak, "Wati, Wati, aku meluk, Wati, aku ikut Wati." Pak Narso yang menjadi narasumber cerita ini pernah melihat Bondan duduk di depan makam Sukowati. Bondan menggaruk kepalanya sampai berdarah, mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas. Dan Bondan melakukan itu sambil tertawa terbahak-bahak. Entah apa penyebab Bondan menjadi gila, tapi warga meyakini itu karena kesalahannya dengan Sukowati. Bisa saja karena dia terlalu merasa bersalah karena bunuh dirinya Sukowati. Di tahun 1975, kegilaan Bondan ini semakin menjadi-jadi dan meresahkan juga. Karena keluarganya mungkin malu, Bondan sempat juga dipasung kurang lebih 1,5 tahun. Barulah di tahun-tahun berikutnya, Bondan dibiarkan berbaur. Penyebab pasti kegilaan Bondan ini belum bisa dibuktikan, walau warga meyakini itu karena karma Sukowati. Bondan tidak pernah benar-benar sembuh. Dia tetap linglung sampai akhir hayatnya. Bondan meninggal di antara usia 65-an di tahun 2004. Dan entah mengapa, Bondan melakukan apa yang Sukowati lakukan, yaitu gantung.
Oke gengs, itu adalah cerita yang buat aku sedikit miris ya. Apakah harus setiap masalah diselesaikan dengan mengakhiri hidup gitu? Bahkan kita yang beriman sangatlah tahu jika mengakhiri hidup adalah hal yang sangat dibenci Tuhan, bahkan sangat dilarang oleh agama. Karena pada dasarnya setiap makhluk hidup tidak lepas dari kata masalah. Cicilan banyak, utang kemana-mana, aduh. Kadang makan, kadang kagak. Terima kasih juga untuk kalian yang masih setia stay di channelku. Semoga hari ini dan seterusnya diberikan kemudahan dalam segala urusan dan selalu ada dalam lindungannya. Tri Chandra di sini. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Bye.